Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1501. Ketika orang pintar berbicara, meski hanya berkomunikasi lewat udara, mereka akan bisa saling memahami. Brown yang lumpuh mengatakan Jasper dan dia harus mengobrol panjang ketika Jasper pergi ke Swallow Capital. Maksudnya jika Jasper sibuk, mereka tidak perlu mengobrol lagi. Sementara itu, Jasper menjawab bahwa dia akan pergi ketika dia punya waktu, yang berarti dia sudah mengerti apa yang disiratkan oleh Brown yang lumpuh. Jadi, dia tidak punya rencana untuk pergi ke Swallow Capital untuk saat ini. Aku tidak tahan dengan pria itu. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan dia meraih teleponnya untuk menelepon Lord Alvarado. Apa yang dia katakan? Lord Alvarado mengangkat telepon dengan sangat cepat. Aku ingin tahu apakah kamu mengenal si lumpuh Brown, tanya Jasper lugas. Tidak diketahui apa yang sedang dilakukan Lord Alvarado di ujung telepon yang lain, tetapi jelas bahwa dia tertarik. Dia berhenti dan sepertinya telah pindah ke tempat yang lebih nyaman untuk berbicara. Kemudian, dia melanjutkan, apakah kamu berbicara dengannya? Tidak juga. Ada seorang perantara, yang menurut saya cukup menarik. Lord Alvarado mendengus dan berkata, ini persis seperti dia. Dia hebat dalam membuat sesuatu yang tidak perlu rumit. Saya pikir Anda harus mengabaikan pemikiran untuk melibatkan dia dalam hal ini. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Jasper. Hehe. Lord Alvarado terkekeh dan berkata, kamu tidak tahu, kan? Ini terkait dengan 3 keluarga. Keluarga saya telah berbisnis selama beberapa generasi. Sebelum pendirian Summerland, keluarga saya adalah tuan tanah terbesar di selatan. Keluarga pangeran kecil memiliki hubungan dengan bisnis dan pemerintah, tetapi dalam 2 dekade terakhir, para petinggi menjadi semakin ketat sehingga pengusaha tidak lagi diizinkan untuk ikut campur dalam sistem. Kalimat ini hampir ditulis dalam klausa undang-undang. Oleh karena itu, fokus utama keluarga pangeran kecil saat ini adalah bisnis. Bagaimanapun, sejarah keluarga mereka lebih kompleks. Jika mereka melanjutkan politik, akan sulit bagi mereka untuk membuat perbedaan besar. Terakhir, Brown. Biarkan saya memberitahu Anda ini, akar Brown ada di kediaman, apakah Anda mengerti? Meskipun mereka melakukan bisnis juga, sebagian besar bisnis ini adalah badan usaha milik negara. Singkatnya, mereka adalah bisnis yang sangat sensitif. Jasper mengangguk ketika mendengar penjelasan Lord Alvarado. Dia berkata, itu benar. Jadi aku tidak perlu menghubunginya lagi. Namun, Brown yang lumpuh menyukai hal-hal yang tidak terduga. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sampai menit terakhir. Pada dasarnya, orang-orang usil di luar sana suka mengelompokkan kami bertiga, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak suka berinteraksi dengan Brown yang lumpuh. Saya merasa jika saya mengulitinya, saya akan menemukan monster berusia 100 tahun yang hidup di bawahnya. Dia orang yang licik dan dia selalu sangat tepat. Anda akan merasa dirugikan setelah berinteraksi dengannya, bahkan jika Anda tidak yakin setelah penderitaan yang sangat sedikit, Anda akan tetap merasa seperti hasilnya wajar. Saya harus memuji dia untuk keterampilannya. Mengutip para tetua dari keluarga saya, Brown yang lumpuh bahkan lebih nakal daripada Im. Dia menderita murka surga sehingga kedua kakinya sekarang lumpuh. Ini juga mencegah semua kemungkinan dia mendapatkan hak untuk memerintah tempat tinggal. Lagi pula, sangat aneh menjadi jenderal di kursi roda. Jasper tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata, dia mungkin marah jika dia mendengar itu. Bab 1502. Tidak apa-apa. Anda akan tahu begitu Anda melihat pria itu. Dia tidak akan merasakan apa-apa jika Anda menyebutnya cacat atau cacat di wajahnya. Tentu saja, dia perlu berpikir bahwa Anda layak berbicara dengannya bahkan untuk mendapatkan kesempatan itu. Jasper mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, aku akan membiarkannya begitu saja. Tuan Alvarado, saya perlu mengumpulkan semua orang yang terlibat untuk pertemuan dalam waktu 2 hari. Apakah kamu akan bebas? Tentu saja, beri aku waktu dan tempat. Saya akan pergi ketika saatnya tiba. Baiklah, aku akan berbicara denganmu kalau begitu. Setelah Jasper menutup telepon, dia menatap Henry yang baru saja keluar dari klub malam dengan gemetar dengan bantuan 2 wanita cantik. Dia membuka pintu dan bertanya dengan cemberut, bagaimana ini bisa terjadi?
Henry tertawa kecil dan berkata, jika aku tidak mabuk, bagaimana anak-anak ayam ini akan mendapat kesempatan? Kedua wanita cantik itu cemberut main-main. Tuan muda hukum, kamu benar-benar jahat. Kamu sangat jahat. Baiklah, apakah kamu akan kembali denganku atau apa? Tanya Jasper. Henry mendengar ini dan mendorong kedua wanita cantik itu menjauh. Dia berkata dengan penuh semangat, aku akan pergi denganmu. Kedua wanita itu mengira mereka akan bisa menghabiskan malam dengan pria kaya seperti Henry. Pada saat ini, mereka tercengang. Selamat tinggal, sayang. Meskipun aku sangat bahagia malam ini, kurasa kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Selamat tinggal. Henry menyeringai, mengeluarkan segepok uang untuk dimasukkan ke dalam kemeja kedua wanita itu. Kemudian, dia melambai dengan hati-hati dan masuk ke mobil. Bentley berbalik perlahan dan pergi. Kedua wanita itu melihat ke lampu belakang Bentley dan menghentakkan kaki mereka dengan marah. Namun, ketika mereka merasakan ketebalan uang tunai di dada mereka, mereka tersenyum puas. Di dalam mobil, Henry menunduk dan bermain dengan teleponnya. Kupikir kau akan bersenang-senang malam ini, kata Jasper. Iya, Henry melambaikan tangannya dan berkata sambil berbau seperti alkohol, apakah menurutmu aku akan mengizinkan sembarang wanita menyentuh tubuhku? Berhenti bercanda, aku sangat pemilih, oke. Setelah dia mengatakan itu, telepon Henry berdering. Jasper menatapnya. Bagus. Dia akhirnya tahu mengapa Henry begitu patuh. Pengawasnya ada di sini. Jill, ini aku. Aku akan kembali sekarang. Henry mengangkat telepon dan tertawa. Aku berjanji aku tidak melakukan apapun melebihi batas dengan wanita manapun. Jasper menggelengkan kepalanya. Semuanya memang memiliki kelemahan. Jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa seseorang seperti Henry akan begitu patuh. Setelah mereka menyelesaikan tugas mereka, Jasper tidak tinggal di Susville. Sebaliknya, dia meminta Julian untuk kembali ke Nauritus City malam itu juga. Selama 2 hari berikutnya, ia terbang ke 4 kota di negara itu. Dia pergi ke utara, selatan, timur, dan barat. Selama proses ini, Jasper bertemu dengan presiden kamar dagang yang berbeda. Dia juga bertemu dengan bos dari beberapa perusahaan investasi swasta besar. Beberapa pertemuan ini berjalan dengan baik dan yang lainnya tidak. Namun, ketika Jasper akhirnya kembali ke Nauritus City, dia puas dengan hasilnya. Dia berhasil menghubungkan semua orang secara horizontal dan vertikal hanya dalam beberapa hari. Pada saat yang sama, ada 48 jam sampai pasar saham Amerika Serikat dibuka kembali. Jasper mengirimi semua orang kartu undangan. Pada hari-hari ketika kartu undangan tersebut sampai di tempat tujuan, orang-orang dari bandara di berbagai kota di seluruh negeri terbang langsung ke kota Nauritus. Jika seseorang menyebutkan identitas dan status orang-orang ini, mereka akan menemukan bahwa hampir semuanya adalah kepala sektor ekonomi dan keuangan negara. Bab 1503. Orang-orang ini pada dasarnya dapat mewakili sebagian besar kekuatan modal swasta Summerland hari ini. Sementara itu, pada hari ini, sebuah yayasan resmi terdaftar dan dimulai di Nauritus City. Yayasan JW. Modal terdaftarnya adalah 320 miliar Somer dollars. Pada hari pendaftaran, itu menjadi dana modal Ventura domestik terbesar di Summerland. Itu sangat besar sehingga akumulasi modalnya lebih dari nilai gabungan dari dana terbesar kedua hingga ke-10 di negara itu. 320 miliar dolar Somer adalah semua modal yang dikumpulkan oleh Jasper selama periode ini. Ini tidak termasuk uang yang ingin diambil oleh Pangeran Kecil dan Lord Alvarado. Dari 320 miliar, 200 miliar adalah prinsipal Jasper sendiri. Dia menggadaikan JW ke bank, dan di bawah persetujuan pengawasan Bank Sentral, dia menerima pinjaman sebesar 60 miliar dolar Somer. Sisanya 140 miliar adalah semua cairan Jasper dana dan uang yang dia hasilkan sebelumnya di pasar saham Amerika Serikat. Meskipun uang tidak dapat diambil karena pasar saham Amerika Serikat ditutup, posisi yang dipegang oleh Jasper ada secara objektif, sehingga pendaftaran yayasan tidak terpengaruh sedikitpun. Sisanya 120 miliar mewakili investasi agregat dari entitas swasta lainnya. Tidak mungkin mengumpulkan uang sebanyak ini di waktu lain. Namun, orang tidak boleh mengabaikan kapitalis dari Summerland di era ini. Anjing-anjing top di sini jauh lebih terinformasi dengan baik daripada di industri lain manapun.
Dalam penerbangan ke Bandara Internasional Mauritius City, dua pria berpakaian rapi sedang berbicara di kabin kelas bisnis. Mereka berpakaian dengan cara yang membuat mereka terlihat seperti kelas atas. Bapak Coleman, saya dengar PX International menginvestasikan 6 miliar di JW Foundation kali ini. Ini bukan jumlah yang kecil. Pria berjas abu-abu coklat itu tertawa. Jas warna ini langka karena kebanyakan orang tidak bisa membawanya sama sekali. Sebagian besar akan terlihat tidak canggih memakainya, tetapi pria ini dengan sempurna mewakili esensi warna ini. Dia tampak dewasa dan stabil. Selain itu, ia juga mengungkapkan sentuhan eklektisisme. Orang bisa tahu betapa bergayanya pria ini hanya dari pandangan sesekali para pramugari menembaknya. Pria bernama Mer. Coleman tertawa dan berkata, "Saya tidak dapat mengambil lebih banyak uang sekarang. Saya sangat ingin mengambil pinjaman untuk berinvestasi padanya." Pria berjas abu-abu coklat itu berkata dengan heran, "Apakah Anda begitu percaya diri dengan JW Foundation, Mer?" Coleman, bagaimanapun, Jasper Lane adalah seorang pemuda dan dia belum berusia 30-an. Jumlah yang sangat besar dan bahkan bisa dikatakan sebagai dana swasta terbesar sejak berdirinya Summerland. Itu juga akan digunakan di barat untuk bertarung dan Wall Street. Apakah kamu tidak takut ada yang salah? Mer, Coleman menjawab dengan penuh arti, "Anda dan saya mempermainkan modal finansial dan kami berdua memiliki saluran baru untuk menghibur diri kami sendiri jika perlu. Jika Anda duduk di sini hari ini, Anda pasti sudah mendengar beberapa berita juga. Oleh karena itu, kamu harus tahu betapa Swallow Capital mengagumi Jasper. Apa yang salah dengan menjadi muda? Belum lagi sejak zaman kuno, pahlawan dimulai sejak remaja. Kami sangat membutuhkan anak-anak muda untuk melakukan hal seperti ini. Mereka memiliki keberanian, ide, dan keterampilan. Jika kita tua kentut untuk melakukan ini, kami akan lebih berhati-hati daripada giat, jadi kami tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya." Samuels, ingat satu hal, jika Anda melakukan bisnis di Summerland, tidak peduli di industri apa, yang terpenting adalah Anda harus membuat atasan seperti Anda. Pria berjas abu-abu bernama Samuels mengangguk sambil berpikir. "Saya juga menghargai ini, jadi saya datang ke sini segera setelah saya mendapat undangan." "Kamu masih terlalu berhati-hati. Jika Anda tidak begitu pemalu tahun lalu, apakah menurut Anda Harmony Investments hanya akan menghasilkan laba bersih puluhan juta bahkan setelah diberi kesempatan yang begitu besar?" Mer Coleman tertawa dan melanjutkan, "Ini adalah kesempatan langka, jadi saya menyarankan Anda untuk bekerja lebih keras. Jangan biarkan ini berlalu begitu saja." Samuels menjawab dengan senyum pahit, "Tuan Coleman, kau terlalu memikirkanku. Saya baru saja menginvestasikan 1 miliar dan saya sudah mencapai batas saya. Anda harus tahu bahwa sebagian besar uang di perusahaan investasi saya adalah milik bank atau investor. Semua investasi besar harus ditinjau oleh pemegang saham. Ini sangat merepotkan." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.